Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jarang kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, selalu memperhatikan kita dalam keadaan apapun kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Namun kebanyakan dari kita tidak merasakan Allah bersamai kita. Kebanyakan dari kita lalai. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya Allah selalu memperhatikan kita, tetapi kita tidak memperhatikannya. Ini yang menjadi masalah, sehingga hati ini harus ditata, harus dibenahi agar bisa selalu merasakan bersama Allah atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Bidayah, i'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqazatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Ketahuilah bahwa temanmu, teman sejatimu adalah, artinya yang selalu membersamaimu dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Alladzi la yufariquka, yang tidak meninggalkanmu, fi hadarika wa safarika, di dalam di saat hadarika, di saat ada di rumah. Di saat ada di rumah, artinya di saat dalam keadaan biasa-biasa saja, kita berada di tempat kita, berada di daerah kita, Allah selalu bersama kita. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika, baik di perjalanan. Jadi di dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita di rumah tidak bepergian, atau kita di saat kita bepergian, wa naumika wa yaqadhatika, di saat tidur atau di saat terbangun, bal fi hayatika wa mautika, bahkan ketika kita hidup dan mati, di saat kita hidup di dunia ini atau ketika kita mati, siapa yang selalu setia membersamai kita? Fa huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka, yaitu rabbuka, Tuhanmu, wa sayyiduka, dan tuanmu, wa maulaka wa khaliquka, dan zat yang menciptakanmu. Artinya Allah lah yang selalu setia bersama kita di saat kita dalam keadaan apapun, baik di saat kita dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Itu sebenarnya Allah yang selalu setia bersama kita, yang selalu setia memperhatikan kita. Namun kadang kita tidak sadar, kadang kita tidak merasakan itu, bahwa memang Allah lah yang selalu bersama kita.
Ini yang harus dibenahi dalam hati kita, yang harus kita tata kembali kalbu kita, sehingga kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang betul bersama kita, membersamai kita di saat apapun, dalam keadaan apapun. Itu selalu Allah setia bersama kita. Kadang yang namanya manusia di saat senang lupa kepada Allah, saat dia kaya lupa kepada Allah. Nah, baru kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam keadaan sedih, kembali ke Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ketika dalam keadaan kaya, semisal ada kadang dalam keadaan kaya dia lupa menghambur-hamburkan hartanya, menggunakan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk hal-hal yang bersifat maksiat, untuk perbuatan maksiat dan sebagainya. Nah, ketika jatuh bangkrut, ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya tidak ada, habis, jatuh miskin kembali, baru dia ingat kepada Allah. Baru dia sadar kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sebenarnya. Yang selalu setia membersamai kita, menemani kita, yang memperhatikan kita sebenarnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Teman, saudara bisa saja meninggalkan kita, bisa saja menjauh dari kita. Teman ya, bisa saja teman itu bersama kita, setia kepada kita di saat kita sukses. Yang namanya sifat manusia seperti itu. Tetapi ketika kita jatuh miskin, semisal tidak punya apa-apa, kadang ada sebagian, ya, saya tidak menyebutkan semuanya, ada sebagian yang menjauh dari kita, tidak memperhatikan kita. Jangankan teman, kadang saudara sendiri, keluarga sendiri demikian. Baru yang kaya-kaya diakui keluarganya, oh itu saudara saya, oh itu famili saya yang kaya-kaya. Ada familinya, keluarganya, masih kerabatnya, tapi dia miskin, tidak diakui kadang. Yang namanya manusia seperti itu. Allah tidak demikian. Allah selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Dalam keadaan apapun kamu berada, itu selalu bersama kita. Wa mahma dzakartahu fa huwa jalisuka. Wa mahma dzakartahu, wa mahma dzakartahu ay fi ayyi waqtin dzakartahu, di saat apapun kamu mengingatnya, baik ketika kita sholat kita mengingat Allah, ketika kita beribadah mengingat Allah, ketika kita dalam keramaian mengingat Allah, ketika sendirian mengingat Allah. Fahuwa jalisuka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah teman yang paling setia membersamai kita. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani wa mahma inkasara qalbuka. Ana jalisuka, saya kata Allah, saya kata Allah, jalisuka adalah teman dekatmu. Ana jalisu man dzakarani, saya adalah teman dekat orang yang ingat kepadaku, yang berzikir kepadaku. Wa mahma inkasara qalbuka, meskipun ya inkasara qalbuka, meskipun hatinya hina, inkasara pecah. Jadi Allah selalu bersama orang yang mengingatnya. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Adzkurukum, maka saya akan mengingat kalian.
Jika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Sebaliknya, apabila kita lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, tidak menghiraukan Allah, Allah juga akan lupa kepada kita. Allah juga tidak akan menghiraukan kita. Allah juga tidak akan memperhatikan kita. Tetapi ketika kita memperhatikan Allah, kita ingat kepada Allah, kita mementingkan perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, maka kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, anak cucu Adam, in dzakartani fi nafsika dzakartuka fi nafsi. Apabila kamu mengingatku dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam hatimu, dzakartuka fi nafsi, maka aku akan mengingatmu, menyebutmu dalam diriku. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah dengan penuh khusyuk, berzikir lisanan wa qalban, berzikir menggunakan lisan dan hati, bukan sebatas lisan saja, hati juga berzikir, ingat kepada Allah khusyuk, maka kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi nafsihi, dalam dirinya Allah. Wa in dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in khairin minhu. Apabila kamu mengingatku fi mala'in, dalam perkumpulan banyak, dzakartuka fi mala'in khairin minhu, maka saya akan menyebutmu dalam perkumpulan yang jauh lebih baik daripadanya. Ulama menyebutkan ketika kita berzikir bersama-sama, berjemaah, berzikir berjemaah bersama-sama, ya, maka kita yang berzikir bersama-sama itu akan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di perkumpulan malaikat. Betapa mulianya ketika kita disebut di perkumpulan malaikat. Di perkumpulan malaikat yang banyak sekali kita disebut nama kita. Itu suatu kebanggaan. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki prestasi. Semisal orang yang mendapatkan hadiah, yang berprestasi, dia akan disebut namanya ketika di perkumpulan itu, ya. Di saat semisal ada reunian, ada imtihanan, orang-orang yang berprestasi, murid-murid yang berprestasi, santri-santri yang berprestasi akan disebut namanya untuk mengambil hadiah yang diberikan kepadanya. Itu kan suatu penghargaan, kemuliaan. Nah, ketika nama kita disebut di perkumpulan malaikat, itu satu kehormatan bagi kita. Bagaimana caranya agar nama kita disebut di perkumpulan malaikat? Maka kita harus mengingat Allah, berzikir kepada Allah secara bersama-sama. Berzikir jemaah. Berzikir jemaah. Wa in da'auta minni dhira'an, apabila kamu mendekatkan diri kepadaku dhira'an, dengan sejengkal, dengan sehasta, ya, sehasta. Da'autu minka ba'an, maka saya akan mendekatkan diriku, minkah darimu, ba'an, satu dupa. Wa in ataitani tamshi ataitu ilaika uharwilu, apabila kamu datang kepadaku tamshi, dengan berjalan kaki, maka saya akan datang kepadamu dengan berlari. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengingatnya, Allah sangat mementingkan, akan mengingat kita, akan memperdulikan kita, akan memperhatikan kita. Sebaliknya ketika kita tidak peduli kepada Allah, tidak memperhatikan Allah, yang hati kita tidak berisi Allah, maka kita tidak akan diperhatikan oleh Allah, tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan kita tidak diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya menata kolbu, kita harus menata kolbu
agar kalbu kita, hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dilatih agar yang keluar dari hati kita, dari perasaan kita, dari akal kita, dari lisan kita, Allah, 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 Allah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.